Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita bersama Tuhan. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita satu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Boleh ada di minggu yang keempat ini Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, Kau pelihara kami dengan segala berkat yang sungguh luar biasa. Pagi hari ini kami membawa persembahan kami, syukur kami, dan Kau yang memberkati ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan kami agungkan. Begitu juga untuk jemaat-Mu dalam perjalanan. Kau mempercepatkan langkah mereka tiba tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Boleh kami berkumpul bersama memuji meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap hanya di dalam nama Yesus. Umat yang percaya dan diberkati kita bersama berkata amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa kepada Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami datang menyembah. Haleluya. Shiralabalabalabalabalaba. Shiralabo. Haleluya. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Katakan dengan iman Bapa. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Sama-sama kita menyembah Dia. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah pujian sebagai doa kita kepada Tuhan. Katakan dengan iman memuji. Bapa, persembahkan tubuhku, yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai. Lebih lagi dengan iman katakan Bapa, Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai
Kami mau sembah, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu, sebab ku sembahkan. Haleluya, kami menyembah. Serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat pujian. Ku sembahkan Tuhan. Dengan iman katakan, kami datang untuk menyembah Kau Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan. Lebih lagi, angkat pujian ini buat Tuhan. Kami menyembah Urabashiki Tuhan. Hanya pujian yang kami bawa pada Kau. Ya Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu. Sama-sama katakan, ku sembahkan, kami menyembahmu. Serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan. Sekali lagi dengan iman katakan, kami menyembah, ku sembahkan. Kami menyembah, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan namamu, kemuliaan, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyembah, bawa persembahan kita di dalam roh dan kebenaran. Hilalalabaya lalalabo, kami menyembah, kami memuji. Hilalalabaya lalalabaya lalabo, Engkau layak disembah, layak diadukan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya,
kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Dengan perlahan Bapak Ibu Saudara kita membangkit berdiri. Lebih lagi katakan kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sekali lagi dengan iman katakan kami menyembah. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sorak-sorai kemuliaan, Kau yang layak kami sembah. Yesus Raja segala raja dalam hidup kami. Kami mau bersorak bersuka cita. Hanya di dalam nama Yesus umat yang percaya dan diberkati kita bersama berkata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Sebelum kita memenari bersuka, Bapak Ibu Saudara depan kiri kanan belakang katakan, lambaikan tangan saja. Tuhan Yesus dahsyat buat saudara dan saya. Amin. Kita mau bersyukur buat kasih-Nya dan anugerah-Nya. Haleluya. Hey. Boleh tepuk tangannya? Ya dahsyat. Hey. Haleluya. Sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja-Mu. Amin. Tuhan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatan-Ku, Dia penolongku yang beri hidup. Katakan, percaya seluruh semesta sujud. Mari kita angkat tangan, kita katakan, hey, akulah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja-Ku. Kita mau angkat pergi lagi pujian ini, amin. Kita mau bermasyur bagi-Nya, karena Dia Allah yang sungguh luar biasa. Haleluya. Amin. Sama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan puji. Katakan bersyukurlah kepada-Nya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja-Mu. Dia yang perkasa buat saudara dan saya. Hey, Tuhan, Tuhanlah kekuatan-Ku, mazmur dan keselamatan kami, Dia penolongku yang beri hidup. Katakan,
tangannya yang keras Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Amin. Yes. Terima kasih Bapak. Kita sama-sama katakan, Kau yang percaya. Tepuk tangannya terus Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kau Raja bagi kami. Haleluya. Tepuk tangan yang mana buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kau dahsyat Tuhan. Sama-sama ya Bapak Saudara katakan, hey! Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan, Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara nyata kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah ajaib dan penuh agungan. Amin. Satu hati ada kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu Tuhan lamanya. Hey. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. Tepuk tangan. Agar Kau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Kau yang kami tinggikan Tuhan, Kau yang kami agungkan pagi ini. Sama-sama kita katakan, terpujilah namamu Tuhan. Hey! Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami, satu suara nyata. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu dekat selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib Tuhan, ajaib dan berguna. Satu hati kata. Bawa kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu dekat selamanya. Katakan, dengan penuh sukacita, Kaulah Raja, hey, hey, atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak berkumandang. Kau Tuhan percaya. Jabat Tuhan sendiri katakan, Engkau Raja, Engkaulah. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Hey, amin. Amin. Bertepuk tangan. Tuhan percaya dan bersama-sama katakan lebih
buat pujian ini. Tepuk tangannya yang meriah. Katakan haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. Haleluya. Ada sukacita bersama Tuhan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mau siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu kami adalah bait-Mu dan rumah-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat pujian ini. Kita angkat tangan kita. Haleluya. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Sama-sama kita angkat pujian ini dengan iman, katakan ku jadikan Tuhan, ku jadikan hati ini untuk ketiamu. Ku serahkan Tuhan, ku serahkan hidup ini untukmu. Lebih lagi dari awal, katakan ku jadikan, ku jadikan hati ini, benar Tuhan, untuk ketiamu. Ku serahkan hidup ini untukmu. Mari kita angkat tangan kita, katakan hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, benar Tuhan. Haleluya. Di hati inilah rumah-Mu Tuhan. Benar Tuhan, bahwa kami adalah bait-Mu Tuhan. Maka dimanapun kami berada, Tuhan selalu ada dalam hidup. Berada senantiasa Kamu ada. Sambil kita bangkit berdiri dengan perlahan, kita angkat pujian ini dengan iman kembali. Katakan ku jadikan hati ini untuk ketiamu. Ku serahkan hidup ini untukmu. Katakan di hati ini Tuhan, hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Angkat pujian ini dengan imanmu Bapak Ibu Saudara, bahwa pujian ini mengantar kita untuk kepada Tuhan, bahwa kita adalah tubuhnya, baitnya, rumahnya. Haleluya. Oh, di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Saya undang hambanya Paulus Lengkuang. Lebih lagi katakan di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun
katakan di hati ini larut baikmu Tuhan. Amin. Dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun Tuhan berada, senantiasa. Sekali lagi katakan dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau ada. Haleluya, haleluya, sorai-sorai kemuliaan Yesus. Engkau dimanapun berada kami ada Tuhan. Haleluya, Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Menjadi seperti tanah yang subur. Demikian hati yang kami siapkan. Setelahnya kami menyembah dan memuji. Ketikanya kami mau dengar firman Tuhan. Roh Kudus teruslah bekerja atas setiap kami. Mampukan kami menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Segala ikatan belenggu, panapi setan roh perlawanan gangguan hidup hamba runtuhkan dalam nama Yesus. Seperti tanah yang subur. Terima kasih urapan baru atas kami semua terlebih hamba-Mu. Kami duduk diam buka hati. Siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Yang siap dengan iman berkata, amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Shalom. Shalom dalam bahasa Ibrani artinya damai sejahtera. Arti yang lebih dalam kata shalom itu ada keserasian, ada keutuhan, ada kebaikan, ada kesejahteraan, ada keberhasilan dalam segala bidang kehidupan. Jadi kata shalom itu mengandung berkat, saudara. Ya. Tidak ada kata larangan, tetapi mari setiap kali kita mengucapkannya dengan pengertian. Sehingga kita tidak terombang-ambing oleh banyak hal yang terjadi di dunia di sekitar kita. Olimpiade dunia baru berlalu. Cabang olahraga yang buat Indonesia adalah cabang olahraga yang selalu menghasilkan medali, pada tahun ini nggak ada hasil sama sekali. Justru cabang olahraga yang tidak diperhitungkan, yang baru pertama kali dipertandingkan yaitu panjat tebing malah dapat juara. Angkat besi malah dapat juara. Dapat emas, tapi kalau bulu tangkisnya dapat perunggu. Itu pun gak bertanding karena lawannya cedera, jadi dapat juara 3. Lucu orang Indonesia ini kalau gak diperhatiin, dibiarin malah jadi juara. Kalau udah disanjung-sanjung, kalau kami orang Manado bilang itu makam puji. Jadi besar kepalanya, udah gak ada prestasi langsung melempem. Halo orang percaya, saudara yang hadir pada pagi ini. Jadilah orang percaya yang menang atas dirimu. Jangan jadi orang percaya yang datar aja hidupnya. Orang Manado bilang, babagi tujo. You beriman, tapi you berhak untuk banyak hal yang baik dari Tuhan. Kenapa enggak? Karena kadang-kali saudara kita beriman, tetapi kita biarkan segala perkara itu membuat kita mengambil keputusan karena itu. Kita tidak mendirikan iman kita di atas hal yang baik, di atas firman Tuhan.
Tuhan mau apa? Mau jujur, jujurlah. Tuhan mau bekerja keraslah. Tuhan mau ada ketulusan, tuluslah. Jangan jadi orang percaya yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan. Apa yang dilihat di Instagram, dilihat di itu, diikutin semua. Padahal itu nggak benar. Minggu lalu saya baru kasih satu Alkitab kecil bahasa Indonesia dari Gideon kepada seorang dari agama seberang. Dia bilang, Om, bagi buku dong, buku Kristen. Karena saya lihat kok orang Kristen hidupnya enak banget ya. Kalau saya Om, tantar ke dukun. Om bagi dong, saya diem aja. Dia 2 minggu minta, waktu dia minta saya diemin. Dia WA, Om mana kitabnya? Bukan buku bilangnya bro, kitab. Saya biarin. Minta lagi, karena saya orangnya suka ngetes saudara. Kalau iya sungguh-sungguh, saya bisa rasa gitu ya. Alah cuma begitu ngapain lah. Tapi saya berdoa loh dalam satu, saya bilang Tuhan ini orang Betawi asli keluar masuk penjara, namanya aja 4 huruf, IDUP, hidup. Minggu lalu saya bawa saudara, persis di saya punya lemari buku. Saya cari kayaknya ada. Ketemu saudara, bukan 1, 2. Yang kecil itu yang cuma perjanjian baru, lalu Amsal sama Mazmur. Gideon punya kitab. Saya kantongin, saya pergi ke tempat dia jualan. Saya diam-diam kasih. Makasih ya Om, makasih ya. Ntar kalau ada barang bagus gua kasih sama lo katanya. Iya. Saya datang minggu lalu, saya cek, udah dibaca belum? Udah dibaca, saya dapat banyak nih. Saya dapat banyak dalam hati gue, ntar lagi juga lu gue baptis. Hei, proses pemenangan jiwa baru harus terus berlangsung. Jiwa pertama yang saya menangkan saudara itu suster dari anak-anak saya. 40 tahun yang lalu. Dia cuma suster, tapi dia terima Yesus, dibaptis dan sekolah Alkitab. Apa saudara pikir saya nginjilin? Enggak, tapi dia lihat hidup saya. Dia lihat hidup saya. Kami saat teduh jam 5 pagi, dia ikut. Saya nggak tahu dia doa apa, bodoh amat. Pokoknya kita doalah, ada Tuhan, betul nggak? Jadi jangan curiga saudara. Saudara yang punya orang kerja sama saudara udah puluhan tahun, bagaimana? Pernah ngomong nggak soal keselamatan? Tapi minta waktu Tuhan. Kalau Tuhan kasih jalan, senang, cepat. Saya dalam hati saya, Tuhan beracaralah dengan kitab ini. Apakah Tuhan yang kita sembah? Tuhan yang bisa kita percaya? Tanya itu. Kalau engkau bisa percaya, kenapa hidupmu goncang? Kenapa lebih banyak hal yang sia-sia keluar dari mulut kita? Waktu kita mengalami yang namanya kegagalan, kekecewaan, gak sesuai harapan. Kenapa begitu mudah kita mempersalahkan Tuhan? Sementara di jalan kekecewaan justru kadang-kadang kita bisa ketemu Tuhan di sana. Ada Tuhan di sana. Kita membaca firman Tuhan. Di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan mengajak saudara-saudara nanti memperkatakannya ya. Jadi ucapkan firman Tuhan. Nanti saya minta di beberapa ayat, saya baca dulu. Markus 4 ayatnya yang ke 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia.
ayat 37 sama-sama kita ucapkan, demikian firman Tuhan. 2, 3. Lalu taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai 38, 2, 3. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkatanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tahan. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian firman Tuhan yang disebut berbahagia mereka yang dengar lalu lakukan dalam kesehariannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejadian ini simpel sekali. Yesus mengajar di tempat di mana luar biasa banyaknya orang mendengar di bukit-bukit, tapi Yesus mengajar dari air. Ribuan orang. Kok bisa ya suara Yesus didengar? Pergi ke tempat itu di Israel, saya pergi 2 kali. Memang betul Pak, akustiknya luar biasa. Kira-kira jarak dari sini sampai ke belakang, orang buka Alkitab begini saya dengar bunyinya. Srek, oh di sini tempat Yesus khotbah itu. Enggak pakai pengeras suara seperti ini. Alam mendukung. Dan itu firman yang menjadi daging waktu dia bersabda. Udara ini mengirim pesan itu ke tiap orang yang mendengar. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan saudara, ini bukan cuma sekedar khotbah. Memang di dalamnya ada pelajaran tentang kehidupan. Tetapi di dalamnya ada perintah-perintah yang kita harus lakukan. Kalau Raja Sulaiman punya sekian 700 istri, 300 gundik atau terbalik itu bukan perintah. Itu cuma kisah yang diceritakan, bukan dia ditiru. Manusia dalam kebodohannya bulak-balik Alkitab seperti itu. Terima kebenaran sebagaimana apa adanya. Makanya di dalam sekolah teologi ada ilmu untuk menafsirkan ayat itu. Tapi mesti kembali pada kebenarannya. Jangan jadi ngaco. Karena sekarang kan banyak saudara ya. Soal keselamatan, soal perpuluhan, soal dibahas di Instagram, dibahas di TikTok, di mana. Ya kadang-kadang saya juga dengar ngaco, tapi memang ada yang percaya, tambah ngaco. Kembali pada kebenaran yang memang ditulis. It's very simple, percaya aja lah. Saya ikut ke penjara sama oma saya penginjil saudara. Di Bancai, di Bandung waktu itu masih ada. Saya masih umur 8 tahun. 9 tahun mungkin ya. Pokoknya saya udah ngerti lah, ini oma ke penjara mau menginjil, saya ikut bawain rotinya. Oma saya cuma nenek kecil saudara. Dia ngomong situ, dia khotbah. Siapa mau masuk surga? Wah semuanya angkat tangan. Terus dia bilang gini, kamu pencuri, kamu pembunuh, kamu maling. Dalam hati saya mati lah umat kita dimatiin di sini. Tapi beberapa dari antara mereka jadi hamba Tuhan loh. Oma saya ini luar biasa. Dan bagi saya iya loh, kalau kebenaran disampaikan dengan hadirat Tuhan, orang gak bisa bertahan pada keangkuhan. Runtuh. Makanya waktu kita dengar firman Tuhan mesti buka hati. Jangan bawa masalahmu, terus berkeras pada apa yang engkau anggap keberhasilan. Ada anak kecil itu dari ND juara matematik. Dibawa ke bengkel, ke pabrik Astra,
Ditanya sama manajernya, mau mobil yang mana? Dia bilang nggak mau, saya maunya kereta api. Karena saya mau bikin kereta api dan pesawat terbang. Kapok. Anak kampung. Buat dia punya mobil juga bikin repot kan. Saya cita-cita aja, saya mau bikin kereta api. Saya waktu tadi pagi barusan saya lihat itu. Dalam hati saya, bukan main ini anak. Dikasih soal berjejer, dia cuma duduk, dia lihat. Tek, dia sebut angkanya. Ih, bener loh. Dalam hati saya, pantas kamu. Orang NTT loh. Yang air aja susah, makan aja berat. Tapi bisa ada kecerdasan. Jadi jangan underestimate ya sama orang. Tuhan bisa bulak-balik keadaan ini. Kita kembali ke kisah Yesus. Ke ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata. Jadi sudah sore nih, petang. Waktunya Yesus berkata, ayo kita pergi ke seberang. Dia manusia 100%. Dia perintahkan murid-muridnya, ayo kita bertolak ke seberang. Hari sudah petang. Yang sudah masuk usia lanjut, ya udah makin berkurang tenaga kita. Jangan dominan lah. Saya juga udah mau 70 nih, tinggal 14 bulan lagi 70 tahun. Udah malas saya nyetir mobil, udah malas. Pakai Grab aja lah, tinggal duduk nyampe. Pergi ke mall, tinggal duduk nyampe. Anak saya bilang, Pak ambil mobil aja. Udah. Kalau mau ngirim papa, kirim itu Grab aja. Nggak usah pakai mobil-mobilan. Udah capek, nyari parkir apa semua udah capek lah. Saya punya pendirian, kenapa rupanya? Untuk jarak dekat ya pakai motor aja, gampang. Buat saya mesti ambil keputusan karena saya rasa udah capek, kesel gitu saudara. Macetnya, keki, karena suka panasan. Apa sih? Udah salah melotot lagi. Ya, yang kayak saya agak susah saudara. Setan aja gue lawan, apalagi lo. Iya, kayak begitu. Jadi udah enakan duduk di Grab ya, nggak tinggal ngelawan. Ya udah tahu udah nyampe, oh ya sudah nyampe. Hidup kan kayak gitu, soal pilihan. Ya istri saya ngikut. Ada mobil anaknya, saya udah naik Grab aja. Tinggal bayar selesai. Mau parkir di mana kah dia, nggak pusing saya bilang gitu. Iya kalau ke mall, saya lihat satu keluarga, dia parkir mungkin baru kaget-kaget. Dia lupa parkir di mana, naik turunlah di lift itu, di apa, mau kemana cari mobilnya. Dalam hati saya, penderitaan tersendiri. Karena kita udah makin tua, makin terbatas. Halo, yang makin lanjut usia, banyak waktu doa lah. Jangan tegang terus, dagang, usaha kerja. Kalau lu gak kerja, lu mau makan apa? Tetap makan nasi lah. Kenapa rupanya? Jangan pakai konsep dunia ini. Emang beras jatuh dari langit. Justru gak percaya, gak ada beras jatuh dari langit. Saya kemarin dapat beras 10 kilo. Yang ngirim siapa? Mama saya. Apa? Jatah dia dari pemerintah. Kirim Sinus. Padahal berasnya lebih bagus yang saya beli. Topi koki. Cuma mama saya bilang kirim, mama saya terima dengan sukacita. Saya bilang istri saya campur aja lah. Tetap bisa dimakan, orang tua yang ngasih. Mama saya umur 93. Marilah kita bertolak ke seberang. Yesus sudah tahu pasti apa yang terjadi. Tapi mereka mesti pergi ke situ. Tuhan juga tahu masa depan kita. Tapi Tuhan mau you ada di tempat di mana Dia mau engkau ada. Dengar firman Tuhan, amini. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu, ayat selanjutnya. 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, kadang-kadang di detik-detik, di ketika-ketika kita mau makin melekat dengan Tuhan, ombak besar,
angin besar, air masuk ke dalam perahu kita. Itu bukan berarti kita harus mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Percayai Tuhan pasti punya rencana di tengah kegagalan ini. Tuhan pasti punya sesuatu yang baik. Waktu kita punya proyek mesti berhenti dulu. Slow down dulu. Tuhan pasti punya rencana. Jangan ngotot, jangan maksa diri. Tahu kecelakaan di tol, kecelakaan di Indonesia 80%. Saya kemarin lihat di Running Text TV. Kebanyakan ngantuk. Aduh. Sekarang kita mau bahas ngantuk. Ini ombak gede sudah tahu. Air naik ke perahu. Yesus bagaimana? 38. Pada waktu itu Yesus sedang ngopi. Enggak. Dia sedang tidur di buritan. Di sebuah tilam. Hebat ya. Halo? Mau ribut kayak apa? Tidur terus. Jadi kalau waktunya tidur, tidurlah. Ayatnya bilang buat orang yang dikasihi Tuhan, sementara dia tidur, Tuhan perintahkan berkat kepadanya. Terus saudara jawab, mana bisa? Makanya gak pernah kejadian. Ayatnya bilang gitu, percaya aja. Artinya Tuhan bilang, kalau waktunya istirahat, istirahat. Waktunya gereja, gereja. Waktunya saat teduh, waktunya melayani, melayani. Waktunya berbuat, berbuat. Semua ada waktunya. Tuhan buktikan dia bekerja, saudara. Mantu saya di perusahaannya baru 1 tahun mengajukan apply untuk dapat mobil kendaraan. Ya orang HRD bilang, Pak program ini udah selesai Desember, udah gak ada lagi. Dia majuin di Maret. Karena dia Januari 1 tahun dia lewatin dulu 2 bulan baru dia maju. Gak enak katanya langsung minta fasilitas. Perusahaan besar Hitachi. Kantor pusatnya. Ya Pak udah lewat. Udah gak ada program gitu. Dia lapor ke istrinya, ya udah gak ada katanya. Ya sudahlah. Nyesek lah. Seminggu kemudian dia mau pulang, dia lapor, akhirnya saya pulang ya. Akhirnya bilang, Pak sini dulu Pak. Dia bilang, udah buru-buru nih katanya. Pak sini dulu, duduk. Bapak tahu nggak? Bapak ada ilmu apa sih? Bapak punya permohonan di-apply itu sama direktur. Hah? Iya karena kebetulan perusahaan mau ganti mobil, 2 nih Alphard baru udah dipesan. Bapak punya sekalian katanya. Salahnya dia perusahaan Jepang, dia mau beli mobil apa itu? Jeepnya Cina yang bagus itu. No Chinese, no Korea, Jepun. Ya, kalau nggak Toyota, Suzuki akhirnya dia beli Nissan. Waktu dia cerita, saya dalam hati ngomong gini, hebat ya Tuhan ya. Udah tertutup, ini international company, bisa berubah. Karena ada orang percaya di situ. Terus saudara bilang, nah buktinya ada ombak tuh. Tuh Yesus ada di situ, ombak juga bisa datang. Siapa yang bilang gak ada ombak? Ada ombak. Yesusnya ngapain yang saya tanya? Halo? Tidur Pak. Hebat ya, pede banget dia ya. Sudah pernah lihat ikut latihan tentara, bisa diperintah loh. Tidur. Lagi di atas rumput, pegang senjata, tidur. Bisa tidur, bisa ngorok. Karena tidur juga bisa diperintah dari otak kita. Yesus gak biarkan ketakutan. Waktunya tidur, ya tidur. Halo, waktunya istirahat Pak. Jangan pakai filosofi dunia ini. Kalau nggak dikejar rezeki, dipatok ayam. Makanya dipatok terus, saudara. Saya pernah dikejar ayam, saudara. Ngeri ya kepalanya udah begini, ngeri. Karena nggak apa-apa, pegang aja udah nggak bisa apa-apa dia. Tinggal sembeli. Kita aja gede-gedein ketakutan. Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
lagi naik, air lagi naik, ombak, gelombang lagi besar, dia bisa tidur. Halo orang percaya. Jadilah tenang, surat Petrus berkata, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kapan dia bisa berdoa? Kapan aja, tapi Alkitab bilang, jadilah tenang. Jadi hati kita udah mantap, enggak ada pertolongan dari Tuhan. Bisa kecewa, bisa. Kadang-kadang Tuhan luaskan kecewa. Tapi Tuhan sedang didik sesuatu. Ambil maknanya. Apalagi kita yang sudah pelayanan, standar kita kan gitu, saat teduh. Udah berdoa enggak? Duh, hebat banget ya. Kaget aja, oh Tuhan, udah rohani banget. Tapi hidup kok gak menang-menang ya, begitu aja. Suatu ketika ponakan saya dapat motor dari satu perusahaan telepon itu. Dapat motor. Begitu dia lapor, dia kasih, aku dapat. Bohong tuh, bohong, tipu. Terus seminggu kemudian motornya diantar. Semua mulut terkatup. Ternyata benar. Nah kita kadang-kadang mempercayai yang gak benar. Kita lupa, Yesus tertidur karena dia lelah. Dia manusia 100%, dia tidur, bisa nangis. Bisa takut, bisa cemas waktu dia mesti naik atas kayu salib. Waktu dia doa, pecah pembuluh darah, keluar keringat kayak darah. Bercampur dengan darah. Itu manusia 100% Pak. Kita kadang-kadang jadi orang percaya yang kita perkatakan terus ketakutan. Makanya sebagai orang percaya kita mesti punya standar kebenaran. Pegang janji Tuhan. Mau bisnis, mau usaha, lihat-lihat, jangan nekat, mau begini, mau begitu. Ponakan istri saya, baru jual dapat uang miliar-miliar. Orang datang, udah gini, ya tipu semua, selesai. Apa nggak sakit hati? Dan sekarang ini penipuan itu kan seperti betul. Kayaknya bener. Apalagi contohnya yang suka itu jahil tangannya, suka beli segala macam barang lewat aplikasi. Sering kecewa ya. Yang difoto sama kenyataan. Oh ini yang ketawa pasti. Iya benar tuh. Nggak dosa kok, nggak dosa. Apalagi belinya lewat Facebook. Udah makin ngaco aja. Tapi ya sudahlah, kita belajar dari situ ya. Saya juga belajar tuh. Banyak saya, nggak apa-apa lah. Celana bagus, saya. Begitu saya beli, datang tanya buat anak 10 tahun, capek deh. Cuman saya nggak kecewa tuh. Anak saya masih ada di Papua, saya paketin, saya kirim. Mungkin itu cucu di sana bisa pakai. Toto anak saya cerita, enggak Pak, kami ada pelantikan para pelayan yang untuk sekolah minggu gereja di Timika katanya. Jadi ini yang dipilih satu, enggak punya celana hitam. Dia tanya ke saya, terus saya ingat Papa punya celana. Dia dikasih dalam hati saya, tuh ada jalan Tuhan dipakai untuk dilantik. Cuman di jemaat mau didoain karena dia udah jadi guru sekolah minggu. Dia pakai celana yang saya beli. Yang mestinya buat saya jatahnya. Jadi berkat, udah lega aja. Hidup tuh kayak gitu. Mau ombak sebesar apa masuk ke perahu anginnya, Yesus tidur tenang di atas tilam itu kasur. Jadi gelombang itu makin enak, makin nyenyak. Reaksi murid-murid. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Belum, ke 38 dulu. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Luar biasa. Jangan terlalu cepat, mati kita. Hancur saya. Mampus. Wah kata-kata itu serem banget kayaknya. Ya habislah saudara. Kenapa mesti kayak gitu? Memang udah gak ada kesempatan. Tapi kan ada Tuhan, tenang dulu lah. Tuhan pasti bisa buka jalan. Even gak ada jalan. Iya apa enggak tuh? Nah saudara yang latihlah roh saudara. Waktu engkau lihat ketidakmungkinan, berpalinglah Tuhan. Apa itu rencanamu? Pasti ada jalan. God will make a way if there seems to be no way.
masa sekarang ini masa pembuktian. Orang percaya hidupnya harus makin membaik, menghasilkan buah. Supaya banyak mulut terkatup, justru ini masa. Kami di grup pendeta dapat pendeta di Sidoarjo, tempelin istrinya, disabet pakai besi, kain-kain istrinya. Dalam hati saya ngeri sekali zaman sekarang ini. Ngakunya hamba Tuhan, kelakuannya kayak gitu. Kembali pada kebenaran ini. Murid-murid membangunkan wajar. Karena air udah makin penuh, tapi kata-katanya binasa. Binasa itu artinya kematian yang kekal. Artinya itu neraka sudah selesai. Nah, kita sebagai orang percaya jangan terpengaruh oleh situasi untuk ucapkan yang negatif begitu. Kenapa sih? Ada Tuhan. Kita mesti mengerti bahwa Tuhan luaskan. Lalu kita cari apa sih kehendak Tuhan di tengah kesesakan ini. Desember kemarin saya 1 minggu di Pontianak. Di desanya. Pelayanan Natal tiap malam ganti tempat. Si pendeta yang nyetir ini kalau dia cerita, waduh, Pak nanti kita makan ular ya, aduh. Ya saya makan. Zaman kita pulang udah malam, dia serius lihat jalan. Begitu dia lihat ada yang terang dia berhenti. Nggak taunya kucing. Saya nggak perhatiin gitu. Baru hari-hari terakhir dia ngomong, kita nggak ketemu ular Pak katanya. Kalau saya ketemu ular saya tangkap dia bilang. Saya tanya, ya tangkapnya pakai apa? Pakai tangan katanya. Saya pukul kepalanya. Nanti kita makan Pak, mau dibikin sate, puji Tuhan nggak ketemu ular. Dalam hati saya, karena istri saya orang Advent, udang aja nggak dimakan, babi nggak dimakan, ular. Baru di kapal, di pesawat mau pulang saya cerita, katanya jangan gitu. Ya saya nggak tahu itu pendetanya saya bilang. Tapi Tuhan baik, doa kamu kali nggak ketemu ulernya. Tuhan baik ya saudara. Tapi saya senang karena ada Tuhan di mana-mana kok. Seperti pujian kita tadi. Waktu murid-murid bangun kan itu wajar. Tapi waktu mereka ucapkan, guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa. Kadang-kadang kan ungkapan murid-murid ini adalah ungkapan perasaan kita. Kayaknya Tuhan gak dengar doa saya. Ya bisa percaya ngomong begitu ya. Janganlah. Waktu engkau ada dalam situasi sempit itu. Tetap di mulutmu mesti berkata, puji Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, saya kuat hadapi ini. Kuatkan saya. Jangan tinggalkan saya Tuhan. Jangan tinggalkan saya. Gitu, bukan menyumpahi. Bikin kesimpulan sendiri yang membuat kita berjarak dengan Tuhan. Saya mau melayani di satu kantor, saudara. Di sekitar Kuningan. Waktu saya masuk di parkiran. Saya ambil karcis. Saya pakai motor. Saya tanya parkiran motor di mana? Karena kalau pakai mobil kan nggak bisa parkirnya. Di sini Pak, Bapak kesini. Udah, saya turun melayani. Balik. Masih pakai karcisnya saya kasih. Tahu-tahu yang itu petugasnya dia lihat saya. Dia panggil nama saya, Panusia. Saya diam aja. Saya mahasiswanya Pak. Oh iya. Oh saya bilang iya, Tuhan berkati ya. Kamu kerja sini, iya Pak. Terus dia, Bapak gak usah bayar, keluar katanya. Waduh saya bangga banget saudara. Saya cerita sama anak saya. Tadi Bapak gak bayar parkir. Karena tukang parkirnya, wah tukang parkir dibanggain. Waduh. Belum selesai saudara, saya khotbah lagi beberapa bulan berikutnya. Begitu saya keluar, ya nggak ada sambutan ya sudah. Tahu-tahu si petugasnya ngomong gini, oh iya Pak, motor Bapak keluar. Bapak gratis masuk sini. Lalu arti saya, hebat. Terus saya tanya, itu yang namanya si ini, mana dia? Oh dia udah jadi bos Pak, udah jadi supervisor.
Bapak punya motor, nomor Bapak di sini terdaftar gratis kalau masuk sini. Dalam hati saya, puji Tuhan. Cuma anak saya punya kesimpulan, jangan tukang parkir Pak, jenderal kek, menteri kek. Saya tahu dia punya logika ke situ. Hamba Tuhan, ya nggak apa-apa lah, ya kan. Buat saya nggak ada masalah. Tapi itu kehormatan, bukan soal jumlah uangnya, itu kehormatan buat saya. Karena saya ngajar, saudara. Jadi ngajarnya agama Kristen lah, dapat A semua lah. Yang penting masuk di kelas ya. Nyumbang buat Natal, nyumbang buat Paskah, udah dapat A sudah. Kan mereka masih selalu bekerja Pak. Nyumbangnya bukan 1 juta, cuma 20.000, 30.000. Tapi kan saya didik mereka untuk belajar berbuat ya buat pekerjaan Tuhan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. How can? Bagaimana kita bisa ucapkan kata-kata ini? Dan itu biasa buat kita waktu kita lagi keki, lagi kesel. Kita ucapkan yang sia-sia. Kenapa kita nggak melatih roh kita untuk berkata puji Tuhan? Nggak apa-apa. Semua itu mendidik kita jadi dewasa. Mengerti Tuhan pasti punya rencana. Saya punya cucu waktu 6, 7 tahun, 8 tahun saya bilang sama mamanya, masukin bela diri. Laki-laki mesti belajar bela diri. Dekat rumah ada taekwondo. Ikut sampai sekarang. Masuk di sekolah, ikut jalur prestasi. Ini mau ikut kompetisi. Waktu saya lihat dia udah gede dia. Waktu dia tendang, saya lihat tendangannya udah tinggi. Waduh, saya bilang, jangan berantem ya, jangan berantem. Tendanganmu tuh bahaya, karena sini orang bisa mati, saya bilang. Jangan berantem, kecuali kepepet. Ya, dia anak laki Pak, anak laki sekarang kan ngeri. Katanya pergi ke gym. Lihat yang six pack, kagetin. Keluar hasilnya, nah six pack. Tuh banyak yang senyum ya, gadis-gadis banyak yang senyum. Makanya jangan ngaco pilihnya. Dia udah mati rasa itu. Dan cucu saya ini masuk jalur prestasi, latihan makin serius. Karena mau ikut pertandingan gini, aduh. Dia yang mau ikut saya yang keringet dingin, saudara. Tapi buat saya berdoa, Tuhan biar kamu di jalur yang baik lah. Bukan buat show, tapi biar Tuhan dimuliakan. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Aduh. Mana Tuhan? Kalau kita udah mepet ngomong mana Tuhan? Tuhan ada. Waktu dia lagi lapar, kamu kasih makan. Waktu dia telanjang, kasih pakaian. Waktu dia kesepian, kamu jadi temennya. Banyak di YouTube sekarang kan orang jual kebaikan. Di syuting, kasih makan orang. Wah, followersnya naik. Luar biasa ya, yang dijual itu hal yang seperti belas kasihan. Jadi punya nilai jual. Buat kita ya sudahlah, berbuat baik. Kalau memang mesti berbuat baiklah. Ya, nggak usah menilai yang salah-salah. Tutup mata aja, yang benar aja lah. 39. Yesus bangun, ia pun bangun. Yesus tahu keadaan, dia kuasai keadaan. Nomor 1 dia hardik itu angin. Dan danau itu, diam. Tenanglah. Aduh. Tiga minggu lalu anak saya telepon, "Papa, tolong aku nih, ada kejadian aku mepet gini. Ada motor jatuh ke mobil. Saya buru, kayaknya kegiling Pak, orangnya." Saya bilang, tenang dulu. Ada apa gini? Dan sekarang mobil, saya udah pulang, udah nganter anak sekolah, saya udah di rumah. Terus Papa datang dulu. Saya datang Pak, saya lihat. Saya datang ke tempat kejadian, nggak ada darah, nggak ada apa. Jangan kepalanya yang saya giling. Kepala siapa yang kamu giling? Orang naik motor jatuh ke mobil kamu. Kok kamu punya itunya jadi drama bener sih. Dia ketakutan banget saudara. Saya bilang nggak usah, tenang dulu, saya yang pergi urus. Nggak apa-apa, masukin bengkel 600.000 jadi lagi. Saya datang ke tempat kejadian, saya cari, nggak ada apa-apa, semua baik-baik saja. Motor nyusul truk itu mobil yang ngangkut aqua, pintu mobil aqua kebuka. Jadi itu motor terlempar ke mobil anak saya.
Anak saya berasanya giling kepala orang. Kepala siapa yang kamu giling? Mobilnya begini. Dalam hati saya, ini tegang, udah tenang dulu. Ada Tuhan. Diam dan tenanglah. Diam bukan berarti nggak ada masalah. Tapi engkau berotoritas atas keadaan itu. Tahu otoritas? Lihat kemarin pemimpin upacara cuma satu, waktu dia bilang siap gerak semua pasukan, siap, satu komando. Otoritas ada di pemimpin ini. Hidup kita juga begitu. Engkau berotoritas atas keadaan. Enggak usah gede-gedein masalah. Ya tapi itu terus yang dibahas. Ya sudah, kalau memang salah, salah. Kenapa rupanya? Kalau memang salah ya salah. Saya didik jemaat, kalau utang mesti dibayar. Sama siapa utang? Nggak usah sama itu. Pergi, minta maaf. Bilang, janji saya akan bayar. Pasti saya bayar. Yang utang bukan dia, bapaknya. Tapi dia yang ditagihkan dan dia yang punya toko. Nagihnya pakai orang mabok. Datangnya ke pendeta, kan salah saudara. Orang ditagih utang datangnya ke pendeta. Nah pendeta bisanya, mari kita berdoa. Betul kan, mau ngomong apa? Ayatnya bilang, diam, tenanglah. Saya bilang, udah ayo. Saya tanya, bagaimana? Saya bilang, datengin, minta maaf, janji saya akan bayar. Jangan janji kapan, pokoknya saya bertanggung jawab. Dia pergi, kira-kira berapa jam dia balik. Belum masuk di rumah saya, dia udah berteriak, Bapak Pendeta. Wah, dalam hati saya matilah. Puji Tuhan katanya, orangnya baik banget. Saya baru datang sih kasih makan katanya. Emang jam makan. Orangnya nanya gini, dia mau makan, lu udah makan belum, duduk dulu makan. Dalam hati saya lucu ya Tuhan ya. Kalau Tuhan mau tolong, Tuhan tolong. Tapi kalau Tuhan diam, engkau yang mesti cari dia. Ada apa Tuhan? Kayaknya kok gak ada tanda-tanda ini. Nah engkau jangan ribut sendiri, tenang aja. Waktu Abraham sedang membawa si anaknya itu. Untuk dipersembahkan di bukit sana. Tidak ada satu kata pun dia menentang perintahnya. No comment. Dia bawa semua dalam ketaatan. Yang ngomong justru anaknya. Anaknya ngomong apa? Papa, mana dombanya? Tahu jawaban Abraham apa? Halo? Tuhan akan menyediakan. Jadi kita sebagai orang percaya harus ngerti kenapa Abraham bisa lewatin masa sulit. Karena hatinya melekat pada janji Tuhan. Tenang aja. Korbannya korban, bawa, siapkan. Betul kan? Begitu dia mau sembeli anaknya. Tuhan bilang jangan pengampakan budak itu. Aku juga sayang sama dia, kata Tuhan. Saya pakai terjemahan bebas saja. Bukan cuma kamu yang sayang, saya juga sayang sama dia. Waktu dia lihat ada domba di sana. Dia persembahkan domba itu, digelar Bapak orang percaya. Halo Bapak-bapak, jangan ngomong aja keras, beriman yang keras. Biar Tuhan buka jalan, anak-anak bisa alami banyak kebaikan Tuhan. Lewat doa saudara. Bukan cuma berhasil di bisnis. Tetapi engkau bisa menjadi berkat buat keluargamu, buat orang sekitarmu. Buat keluarga. Buat mertua. Jaga kekompakan dengan mertua ya, dia orang tua. Memang dia bukan bapak saudara secara daging, tapi dia mertua. Tapi mesti ada perhatian. Nggak usah berlebihan. Ini orang tua ini harus dapat perhatian saudara. Ya, jadi jangan abaikan itu. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Otoritas atas keadaan itu tunduk pada firman yang hidup. Jadi saudara bukannya cuma memohon sama Tuhan, tapi engkau mesti menyembah dia. Waktu engkau nyanyikan pujian itu, penyembahan itu, korban pujian naik. Bukan menilai pujian, enggak penting. Tapi hatimu sedang memberikan korban pujian sama Tuhan.
Engkau sedang menyembah dia. Engkau bukan nyanyi, engkau sedang menyembah dia. You worship him. Kamu menyembah dia. Itu yang bedanya orang nyanyi di gereja sama yang menyembah. It's different. Saya datang tadi 9:30 udah mendarat di sini. Saya dengar pujian dari sini. Lebih dalam lagi. Roh saya juga langsung, ya ada hadirat Tuhan di sini. Kami hamba Tuhan, kami menguji kok keadaan. Gak bisa bohong. Gereja sekarang, apa yang menjadi pemberitaan inti? Yohanes 4 bilang, ini akhir zaman, inilah waktunya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu dijaga di gereja. Halo, memuji Tuhan, ya, tapi menyembah itu lebih lagi. Karena kau sedang memuji, menyembah yang maha tinggi. Ini roh tu roh. Itu yang membuat kita bisa jadi tenang. Murid-murid saudara, waktu alami kejadian itu 3:40. Kita sampai sini dulu. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketakutan membuat kita berjarak dengan Tuhan. Waktu engkau datang mencari wajah Tuhan, lepaskan rohmu dan berkata, enggak, kehendak Tuhan jadilah. Kan itu doa Yesus, waktu dia harus menghadapi penderitaan itu. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Saudara, ada banyak hal yang kadang-kadang kita alami, tidak sesuai dengan harapan. Tapi bukan berarti engkau mesti ngambek, itu anak-anak. Nyala-nyalain Tuhan, nyala-nyalain ini. Kapan jadi dewasanya? Kan banyak sekarang saudara. Umur udah luar biasa tapi reaksi kayak anak-anak. Oh, kita jangan begitulah. Kita sadar betul, kita anak Tuhan kok. Boleh kecewa, boleh gagal. Tapi tidak kalah karena ada Tuhan. Lah kenapa rupanya? Seperti yang saya bilang tadi, orang Indonesia begitu disanjung-sanjung, ya nggak ada prestasi. Cabang olahraga yang nggak disanjung-sanjung, malah jadi juara. Itu orang Indonesia. Budaya kita kayak gitu, diangkat-angkat malah melempem. Tapi buat orang percaya aja terus. Yesus kasih tahu murid-murid, mengapa kamu begitu takut? Artinya serius buat dia, kok takut banget sih? Selama ini yang kamu lihat mujizat-mujizat, kok takut terus? Ketakutan itu melekat saudara. Karena gak ada firman yang jadi pegangan kita. Tuhan pasti tolong, Tuhan bisa buka jalan. Ya, Tuhan pasti bisa buka jalan. Saya karena istri saya pegawai negeri, dia ada pensiun golongan 4B. Jadi kita mesti urus surat-suratnya. Pindah dulu KTP saya ke Manado, udah keluar surat-surat penetapannya baru pindah Jakarta. Saya udah terakhir di Jakarta udah ambil surat pindah dari Manado, masuk di kelurahan, catatan sipilnya, daftar, udah. Kira-kira 2 minggu Pak ya, Bapak datang. Belum 2 minggu udah keluar kartu keluarga. Saya datang minggu berikutnya, KTP udah jadi, langsung dicetak. Sudah. Saya mau kasih uang. Saya bilang buat beli kopi. Gak usah Pak, gratis. Oh bisa juga ya di Jakarta gratis ya. Halo, gak uang segala-galanya, ketulusan. Ya, jangan langsung, wah mau berapa duit ya? Tenang aja, ada Tuhan kok. Amin. Kadang-kadang kita ngegampangin urusan saudara ya. Saya mau jalan ngajar saudara, saya masuk di jalur cepat, wah ditangkap polisi, nggak boleh. Bapak mau ngapain sih? Saya mau ngajar Pak, saya dosen. Ini dikit lagi nih Pak, kalau absennya pakai gini, tolong lah Pak. Lain kali jangan begitu. Iya Pak, saya nggak lain kali. Udah bebas tuh, bisa bebas. Halo, saya nggak berdoa Tuhan, butakan mata polisi.
kejam amat lo yang salah polisi dibutain. Bodoh, udah dibilang jalur ganjil genap ya ikutin aturannya. Kita yang mesti taat bukan mereka. Diam dan tenanglah. Lalu dia berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Halo. Ketakutan akan tuntun kita di titik gak percaya. Kan sakit saudara. Kenapa mesti tidak percaya? Ya udah jadi Kristen kok. Pegang janji, ya Tuhan pasti ya dan amin. Utamakan kerajaan surga, iya Tuhan aku mau utamakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pegang itu. Jangan nego sana, nego sini. Muji-muji sana, angkat-angkat telur. Ngapain seperti itu? Ketaatan kita pada kebenaran. Tuhan bela kok. Ada masa depan buat kita. Selama you tinggikan kebenaran. Yang bikin kita sulit saudara. Karena kita buka diri untuk nego, cari kesempatan ke sana ke sini. Bulan Maret kemarin saya jemaat satu dipanggil Tuhan. Memang luar biasa saudara. Anak pintar, bisa segala macam. Yang dia cerita sama saya, wah kan saya tahun sekian dapat proyek, gue belum miliar, saya hidup sembarangan, win. Sekarang gembel saya bilang gitu, terus mau apa? Jalan udah susah, gula tinggi, ini mana. Saya besok udah koma saudara, di rumah sakit Tarakan. Keluarga besar nggak tahu, dia nggak mau kasih tahu, ya saya juga nggak mau kasih tahu. Tapi setelah saya layani perjamuanku terakhir, saya urapi dengan minyak, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Waktu dia mau berjemaat di saya, kira-kira 2000 berapa ini, 2022 ya. Waktu dia mau berjemaat, ini orang flamboyan, kesana kesini nggak bisa dipegang. Kan saya mau jadi jemaat di gereja, aduh lu mau jadi jemaat apaan, udah lu datang aja. Tapi benar nih saya ngomong nih Pak Nur. Udah. Waktunya perjamuan kudus saya panggil. Dia mau ikut perjamuan kudus. Tahu nggak kalau mau ikut perjamuan kudus, beres sendiri. Bikin pengakuan dosa, dia ngaku dosa. Waktu dia ngaku saya yang merinding. Ha? Wah banyak aman dosa lo ya. Dia udah ngaku semua, begini. Nanya apa sih? Saya bilang udah. Terus saya doakan, Tuhan layakan dia sudah ngaku dosa. Kan ayatnya bilang ngaku dosa. 1 Yohanes 1:9, jika kamu ngaku dosa mengenai segala cara, undur. Jadi kita kadang mesti jujur, berani ngaku dosa. Satu-satunya gereja yang ada prosedur ngaku dosa, gereja Katolik loh. Ada benarnya itu, why not? Ya kita mesti bilang, kalau benar-benar, wah pokoknya melulu. Begitu saya habis layani dia saudara, saya suruh istri saya foto, saya posting langsung. Oh keluarga besar sibuk, kenapa dia kasih tahu? Waktu udah di rumah duka keluarga, kenapa sudah tahu deh, ngapain? Dia aja yang punya badan nggak ngasih tahu kalian. Bukan hak saya mau ngasih tahu posisi dia. Tapi karena dia sudah tidak berdaya, ya saya kasih kabar sama kalian, nih sudah posisinya. Habis saya doakan hari Minggu, Kamis Tuhan panggil. Tapi saya sudah tahu ya, yuk aman di tangan Tuhan. Kenapa sudah? Kan udah ngaku dosa, saya udah layani dia. Orang-orang yang begini nih, yang bikin susah gereja ini. Kristen dari nenek moyang, tapi kelakuannya ampun. Loh kita sudah Kristen, ayolah, jadi berkatlah. Bergereja yang benar, taati gereja ini. Patuhi, ikut, beribadah, bawa. Mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Aneh ya saudara ya. Waktu mereka dengar bukan bilang puji Tuhan kita selamat. Waktu Yesus tegur, kenapa kamu begitu takut dan tidak percaya? Makin takut. Bodoh ini. Ini bodoh ini. Menjadi sangat takut. Lalu ngomong yang sia-sia. Siapa dia ini? Capek deh. Tuhan Yesus luar biasa ya saudara.
Tuhan begitu luar biasa memperhatikan keadaan, merubah keadaan. Tapi reaksi murid-murid tetap di dalam ketakutan. Pagi ini bebaskan rohmu. Nah, Tuhan, sorry saya seringkali terlalu cepat berlogika. Tapi saya mengerti Tuhan, saya nggak boleh begitu, saya mesti belajar bersyukur. Tetap katakan Tuhan baik, Tuhan baik. Tanda bahwa kita mengasihi dia, kita mengasihi dia lebih dalam lagi, deeper in love with you. Ya, aku tenang Tuhan, aku tenang. Masalah nggak bisa tenang aja di Tuhan kok. Dan saya percaya saudara, kebenaran itu akan mendatangkan kepada kita penghiburan dan kekuatan. Jangan bereaksi seperti murid-murid. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Masih kaget saudara. Makanya jangan jadi orang kagetan. Udahlah, ada Tuhan kok. Mau apa yang terjadi, ada Tuhan. Ini politik berubah-ubah cepet banget saudara ya. Yang dimusuhin sekarang tadi pagi atau kemarin pagi saya udah pakai baju banteng. Dalam hati saya, wah ini rame ini. Jakarta ini. Saudara yang punya hak pilih harus memilih. Saya nggak nyuruh saudara milih siapa. Pilih aja menurut hati nurani saudara. Ya, oh saya sudah berdoa. Kami di Sulawesi Utara kan gitu. Entar doa. Kami sudah berdoa. Yang menang sini kalah paling buncit dalam hati saya. Makanya kamu doa apa? Doa ngaco itu. Kalau doamu bener, yang kamu pilih. Ini enggak dipilih, kamu nekat. Itu doa emosi kayak begitu. Makanya murid-murid ditegur, takut terus. Keluar ungkapan, siapa orang ini? Lah, buat kita sebagai orang percaya saudara, kita membalikan karena enggak ada Tuhan kok, tenang aja. Kita enggak bisa bikin apa-apa, kematian itu soal waktunya Tuhan kok. Salah satu jemaat saya ditembak FN 46, tembus dari sini ke belakang. Di mobilnya, dia punya Rolex emas ditarik. Bawa ke Husada. Dia begini di mobil Civic barunya. Waktu dia angkat berdarah keluar. Taruh di belakang, bawa dokter periksa. Itu jalan peluru bisa tembus dari sini ke belakang. Memang beberapa bulan hilang suara. Habis itu normal. Berani coba enggak? Saya waktu dia bersaksi dalam hati saya, dahsyat Tuhan ya. Om, Tuhan pasti punya rencana sama Bapak. Ayo lebih mengasihi Tuhan lah, lebih melekat. Bapak udah diambang maut. Tapi kok bisa selamat, enggak apa-apa. Karena pelurunya dapat segede gini tuh FN. FN itu senjata organiknya tentara. Dalam hati saya luar biasa ya Tuhan kalau Tuhan mau beracara. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau Tuhan beserta dengan kita, bukan berarti nggak ada masalah. Bisa ketemu masalah. Tapi karena engkau sadar ada Tuhan, engkau tenang, maintain aja. Ya, begini. Bisa ada Tuhan kok. Jangan ribut dulu, jangan besar-besar, enggak. Tenangkan dirimu. Ada Tuhan. Ayat yang terakhir. 2 Tawari 16 ayatnya yang ke-9. 2 Tawari 16 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ini Raja Asa saudara. Pada masa pemerintahan yang pertama ngadepin musuh luar biasa banyaknya. Dia undang Tuhan, menang. Sekian puluh tahun jadi raja, datang lagi musuh, lebih kecil. Tapi dia mengadakan persepakatan yang di mata Tuhan itu jahat. Makanya datang firman Tuhan ini. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Sampai di atas ayam bulungan. Amin saudara. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Sungguh hati, artinya engkau mempercayai Tuhan. Whatever will be lah, aku percaya Tuhan. Dan buat kita saudara, kalau kita sadar Tuhan menyertai,
Jangan biarkan ketakutan yang memimpin engkau dalam keputusan. Karena selanjutnya ayat ini bilang, tapi karena kamu bodoh, kamu berlaku bodoh, peperangan terus-terusan. Jadi kalau engkau punya peperangan terus-terusan, mungkin karena kebodohan kita. Belajar mengampuni, lepaskan pengampunan. Ya sudah, aku ampuni. Aku bebaskan engkau. Gak usah diingat-ingat, dendam banget gitu. Aduh Tuhan. Kalau boleh Tuhan petir dari langit datang. Doa gitu udah pasti gak didengerin Pak. Justru kalau tukang yang tolak-tolak itu apa? Tolak-tolak hujan. Kok bisa didengar ya? Hujannya ke sana. Dalam hati saya, waduh. Didemonstrasikan. Dia bisa perintah alami nih. Tapi dia bukan Yesus, saudara. Kita percayai janji Tuhan. Oh ya, ada mata Tuhan. Dimanapun engkau berada, dalam kebodohanmu Tuhan lihat. Tapi waktu yang kamu berpihak pada kebenaran, Tuhan bisa bela. Tuhan bisa nyatakan pembelaannya, pertolongannya. Saya khotbah di dekat gedung sini, di kejaksaan situ. Masuknya aja ribet gini, aduh. Dalam hati saya, Tuhan biar ini abdi negara di sini dalam takut akan Tuhan. Ternyata banyak Pak orang-orang Kristen punya posisi bagus-bagus. Cuman kayanya luar biasa, itu aja yang bikin bingung. Wih, saya pegawai negeri kayak begitu. Saya ngomong soal ketulusan, kejujuran, keikhlasan. Jadi berkat. Puji Tuhan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Lebih dalam lagi, boleh tolong kita nyanyi lagu itu. Baik saudara, kita berdoa. Hamba berhenti berkata-kata, tapi hamba meteraikan kebenaran dalam hati setiap orang percaya. Kami menyudahi Tuhan ketidakpercayaan kami, ketakutan kami. Ampuni kebodohan kami. Kami mau melekat kepada Engkau Tuhan. Kami mau membawa hati kami untuk alami kelegaan. Hamba berdoa buat setiap anak-Mu yang hadir. Komitmen yang diperbaharui terjadi pagi ini. Mengutamakan Tuhan, mencari kebenaran dan memuliakan Dia dalam seluruh hidupnya. Berkati Pak Gembala, berkati Ibu Gembala, berkati para staf pelayan untuk tetap bersati meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus sama meteraikan. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian dengan iman, katakan lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi ku cintakan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita hari ini. Mari kita satu hati dalam doa, kita akan berikan persembahan. Bapa, kami bersyukur buat kasih dan anugerah firman-Mu yang sudah menguatkan hidup kami pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Pak Nus yang sudah menyampaikan di tempat ini. Tuhan, sebentar umat-Mu jemaat juga akan memberikan persembahan. Biar Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Siap memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih setiamu Tuhan, kasih setia.
sangat besar bagiku. Hey, aku diberkati. Yang sudah memberi Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan iman. Hey, untuk mendengar aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan sedia bagiku. Saudara sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagi. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi sempurna anugerah. Lebih lagi katakan, hey, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Mari kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dalam firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terus berikan pertumbuhan rohani yang luar biasa di dalam setiap iman percaya kami. Supaya kami semakin dewasa di dalam rohani kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan terus bekerja di dalam setiap kami. Demikian juga umat jemaat yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Apapun permasalahan, apapun yang dihadapi pada hari-hari ini, kami percaya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Karena Engkau sanggup melakukan, karena Engkau sanggup membebaskan setiap kami. Engkau sanggup membebaskan belenggu-belenggu yang ada di depan kami Tuhan. Dan kami percaya dalam nama Yesus, kuasa Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat firman-Mu di tempat ini Bapa. Engkau berkati, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai lebih hari, lebih lagi Tuhan. Dan Engkau memberkati Tuhan keluarga besarnya, anak menantu cucunya Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga untuk hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pada siang hari ini Tuhan. Baik worship leader, singer, imam musik, diaken, diakonis, pengerja, pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu. Berkati pelayanan daripada hamba-hamba-Mu Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami mengucap syukur Kau berikan pemimpin dari bangsa ini, dari Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, DPR, MPR, TNI, Polri-nya Tuhan. Satukan visi mereka Tuhan untuk membangun Indonesia supaya Indonesia tetap jaya Tuhan. Dan kami percaya Indonesia dalam lindungan kuasa-Mu, Indonesia dalam naungan-Mu Tuhan, Indonesia dalam genggaman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami minta malaikat-malaikat-Mu menyertai kami. Tibakan di rumah kami dengan selamat, tidak kurang satu apapun juga. Baik kami yang kendaraan umum maupun kendaraan pribadi Tuhan. Kami percaya malaikat-malaikat-Mu menyertai kami. Dan kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Kami rindu pulang membawa berkat melalui hamba-Mu Tuhan.
Mari saudara kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita mau terima berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Saudara, ada pengumuman di sini nih. Ibadah raya minggu depan disertai dengan ulang tahun gereja kita yang ke-22. Jadi saudara jangan lupa minggu depan hadir. Saudara yang ingin memberikan sesuatu buat gereja berupa pujian mungkin atau acara, boleh juga nanti daftar. Dan jangan lupa ada perjamuan kudus. Saudara juga persiapkan diri supaya bisa mengikuti perjamuan kudus. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali minggu depan. Kita bersama-sama merayakan ulang tahun.